Arifin. Simak pembelajarannya dan dapatkan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga Ananda baik-baik saja di rumah bersama dengan keluarga tercinta tentunya. Baik Ananda, sebelum kita belajar pada hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ananda, kali ini kita masih membahas tentang sholat jamak dan qashar. Nah, sholat jamak dan qashar. Nah, kita ingat kembali apa itu sholat jamak. Nah, sholat jamak itu adalah sholat yang dikumpulkan atau digabungkan dalam satu waktu. Sedangkan sholat qashar adalah sholat yang diringkas, maksudnya itu sholat yang 4 rakaat itu diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, Nanda, kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat jamak dan qashar. Nah, syarat yang pertama ya, syarat yang pertama dalam sholat jamak itu adalah yang pertama itu dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan baik. Seperti misalnya itu pergi haji, silaturahmi, dan berdagang. Jadi ketika kita dalam perjalanan, nah itu boleh kita menjamak sholat kita ya. Tapi ingat dalam tujuan yang baik. Kalau kita tujuannya buruk, pergi jauh-jauh, kita tidak diperbolehkan menjamak sholat. Oke, Nanda. Kemudian nih, yang kedua itu adalah perjalanan jauh yang berjarak kurang lebih 81 kilometer. Nah, jadi Ananda, ketika kita dalam perjalanan yang jauh ya, ingat dengan tujuan yang baik tadi, itu minimal jarak perjalanannya itu kurang lebih 81 kilometer. Jadi, kalau kurang dari 81 kilometer, kita tidak diperbolehkan untuk menjamak. Nah, tidak bolehkan untuk menjamak sholat kita. Nah, karena apa? Karena jarak dari perjalanan kita itu kurang lebih itu harus 81 kilometer minimalnya. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu dalam keadaan tertentu seperti hujan lebat. Nah, Nanda, kita diperbolehkan untuk menjamak kalau ada hujan, tetapi ada syaratnya. Syaratnya itu harus berjamaah. Nah, harus berjamaah. Kenapa? Karena keutamaan untuk sholat berjamaah di masjid bagi pria. Nah, jadi kalau misalnya kita berada di dalam rumah, kemudian hujan lebat, kita tidak boleh menjamak. Ya, itu hanya boleh ketika kita berada di masjid. Nah, karena kita mengejar sholat berjamaah. Nah, ukurannya pun ada, yaitu ukurannya itu harus cukup basah bajunya. Jadi ketika hujannya cuma rintik-rintik, maka kita tidak boleh. Jadi ukurannya adalah apa tadi? Cukup basah bajunya. Nah, kemudian sholat jamaknya pun harus jamak takdim ya. Jamak takdim. Kemudian antara salam sholat pertama dengan takbiratul ihram sholat kedua itu harus ada hujan. Jadi ketika kita mau takbiratul ihram di sholat yang kedua, hujannya berhenti, maka kita tidak boleh menjamaknya. Oke? Paham Anda ya? Nah, jadi kita boleh menjamak ketika hujan dengan syarat-syarat tadi itu ya. Selanjutnya, syarat keempat sholat jamak itu berniat jamak ketika takbiratul ihram. Nah, jadi ketika kita takbiratul ihram, kita harus berniat jamak tadi. Kalau kita nggak niat, ya, maka kita tidak sah dalam sholat jamaknya tadi itu. Oke? Sholat yang kelima itu adalah orang yang sudah uzur atau dalam keadaan sakit payah. Nah, jadi Ananda, biasanya orang yang sudah uzur atau udah yang tua itu biasanya kan payah, dia sudah payah beliau itu untuk melaksanakan sholat. Nah, makanya dipermudahlah oleh Allah dalam menjalankannya. Begitu juga dengan orang yang sudah sakit kepayahnya, sudah sakit yang sudah payah dia dalam mengerjakan sholatnya itu. Nah, ingat dalam
sakit yang memberatkan. Maksudnya dari sakit payah itu adalah sudah sakit yang memberatkan. Nah, mungkin berwudunya susah ataupun mau eh, bergerak aja susah. Nah, itu boleh kita menjamak ya. Nah, kenapa? Sholat itu tidak boleh ditinggalkan, Ananda. Ketika kita meninggalkan sholat, maka dosanya besar. Makanya Allah meringankan bagi kita ya. Nah, kenapa? Nah, sholat itu mudah, Nanda. Kalau kita tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan oleh Allah untuk duduk. Ketika kita tidak bisa berbaring, maka kita dibolehkan eh, sholat dalam keadaan terlentang. Ketika kita tidak bisa terlentang, maka kita boleh sholat dengan menggerakkan anggota badan kita saja. Ketika kita tidak bisa begitu juga, boleh juga dengan kedipan, dengan isyarat ya. Nah, ketika kita tidak bisa itu juga, di dalam hati pun boleh. Nah, kenapa sholat itu mudah? Tapi ingat, dalam keadaan sakit yang memberatkan. Nah, jangan pula kita dalam keadaan sehat, kita terus sholatnya dalam keadaan baring. Jangan pula kita dalam keadaan sehat, sholat kita dalam keadaan telentang. Itu namanya main-main. Menantang itu namanya. Jadi yang dibolehkan dalam keadaan duduk ataupun baring atau telentang atau dengan isyarat tadi itu adalah dalam keadaan yang sakit dan memberatkan. Nah, biasanya kan orang yang sudah keadaan uzur itu juga mengalami yang namanya kesusahan ya dalam apa namanya itu mengerjakan sholat. Kalau udah tuanian kan kadang kan orang yang sudah tuanian tuh susah nian kalau mau duduk ya kan. Bahkan harus membutuhkan bantuan kita biasanya enggak. Makanya itu dipermudah oleh Allah bagaimana cara untuk sholat. Nah, itu ya Nanda ya. Oke. Selanjutnya adalah syarat sholat qashar. Nah, yang pertama itu adalah dalam perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang baik. Seperti pergi haji, silaturahmi, dan berdagang. Ingat ya, kita boleh mengqashar sholat apabila kita dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Nah, kalau kita dengan tujuan buruk, tidak boleh kita mengqashar sholat itu. Ingat ya, tidak boleh mengqashar apabila dalam perjalanannya itu dengan niat yang buruk. Nah, kemudian syarat yang kedua itu perjalanan jauh yang jaraknya minimal 81 kilometer. Nah, kurang lebih segitu ya. Jadi, kalau misalnya kurang dari 81 kilometer, maka kita tidak diperbolehkan mengkosornya. Nah, kemudian syarat yang ketiga itu sholat yang dikosor itu adalah sholat adaan atau tunai. Nah, maksud dari adaan ini adalah tepat pada waktunya. Nah, dan jamak. Nah, kemudian syarat yang keempat itu adalah sholat yang dikosor itu adalah sholat yang bilangannya 4. Nah, seperti apa? Sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Itu bisa dikosor menjadi 2 rakaat. Nah, yang terakhir itu berniat kosor ketika takbiratul ihram. Nah, ketika kita tidak berniat, maka kita tidak bisa mengkosornya atau tidak sah kosornya. Oke? Oke. Nah, Nanda, perlu Nanda ketahui bahwa orang yang dalam perjalanan juga diperbolehkan melaksanakan sholat dengan jamak dan qashar sekaligus, asalkan syaratnya terpenuhi. Nah, sholat seperti ini disebut dengan sholat jamak qashar, artinya mengumpulkan dan meringkas sholatnya sekaligus. Nah, bagaimana caranya? Cara praktiknya gimana? Yang pertama yaitu adalah lafalkan niat sholat qashar dengan jamak takdim. Nah, berbunyinya usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an ma'al asri jama'a takdimin qasran lillahi ta'ala. Hmm. Saya sholat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim serta dikosor karena Allah Ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kemudian sholat zuhur 2 rakaat. Nah, kenapa 2 rakaat? Karena
qashar. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, setelah salam yang salat pertama itu tadi, langsung berdiri lagi. Tidak boleh kita selingi dengan kegiatan seperti zikir atau doa. Langsung berdiri. Pokoknya setelah salam langsung berdiri. Kemudian niat sholat yang kedua. Niatnya adalah sholli fardhu asri rakaataini majmu'an ma dhuhri jamaah takdimin qasran lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat zuhur dengan jamak takdim serta dikhosor karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat asar 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat lagi? Karena dikhosor, kemudian salam. Nah, selesailah itu ya. Hmm, gimana? Paham kan? Paham, insya Allah paham. Allahu a'lam bishawab. Syukran Ananda, Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.